Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang manajemen kelas dalam pembelajaran yang efektif. Kami yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sebagai moderator, Nining Marlina, Fitrianis sebagai pemateri pertama, Afdalia Yolanda pemateri kedua, Friski Atarik pemateri ketiga, Hendra pemateri keempat, dan Aujias sebagai pemateri yang kelima. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan kepada Saudari Fitrianis, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan poin A mengenai perspektif tentang manajemen kelas. Yang pertama itu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal itu digabung menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda manajemen dan manajer untuk melakukan kegiatan manajemen. Yang akhirnya manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Menurut Usman tahun 2004. Pengertian kelas. Pengertian umum mengenai kelas yaitu sekelompok siswa pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Sementara kelas menurut pengertian umum dapat dibedakan atas dua pandangan, yaitu pandangan dari segi fisik dan pandangan dari segi siswa. Nawawi memandang kelas dari dua sudut. Yang poin A, kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas dalam pengertian ini mengandung sifat statis karena sekedar menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya. Antara lain berdasarkan pada batas umur kronologis masing-masing. Untuk poin B, kelas dalam artian luas yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengendalikan jika terjadi gangguan dalam pembelajaran, serta suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar mencapai kondisi yang optimal, sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suhardan, definisi manajemen kelas adalah segala hal yang diupayakan untuk bisa menciptakan suasana belajar yang bisa. Yang kedua, menurut Ari Kunto, classroom management sebuah usaha untuk mencapai mengajar kelas yang manajemen kelas adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk menciptakan siswa yang keren kelas. Selanjutnya, menurut Sulistirini, manajemen kelas sebuah skill yang dimiliki oleh untuk dipelajari dan diasah. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan mengenai perspektif tentang manajemen kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitrianis yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Afdalia. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri pertama tadi, yaitu mengenai tentang tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas pada hakikatnya sudah terkandung pada tujuan pendidikan secara umum. Menurut Sudirman tahun 2000, tujuan manajemen kelas adalah penyediaan
sebagai kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, intelektual dalam kelas. Jadi Suhasmi tahun 4 berpendapat bahwa tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya, Ari Kunto menguraikan rincian tujuan manajemen kelas sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam belajar. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sifat individunya. Yang B itu macam-macam prinsip dalam manajemen kelas. Menurut Jamara tahun 2006 menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas dapat digunakan prinsip-prinsip pengelolaan. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Jamara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semangat dan antusias, di mana di situ adalah salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu bukan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan, di mana penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu variasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya dan meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat yaitu kesan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif, di mana pada dasarnya dalam mengajar dan harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mendisiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal, ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Afdalia yang telah menyampaikan materi tentang macam prinsip dalam manajemen kelas. Baik, materi selanjutnya, sambungan dari materi yang disampaikan Afdalia itu akan disampaikan oleh Saudara Friski. Kepada Saudara dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, strategi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen kelas dalam pembelajaran. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dan sehingga siswa dapat belajar dan menyenangkan dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal-hal yang berkaitan dengan strategi mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam pembelajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan teladan yang baik. Yang kedua, memberikan tugas-tugas kepada siswa agar mereka merasa tertantang dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, menggunakan metode dan bervariasi
melakukan percobaan. Yang kelima, memusatkan perhatian pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keenam, memberikan motivasi serta semangat agar siswa tetap aktif dan minat dalam belajar. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Bila itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Friski. Baiklah, materi dari poin C akan disampaikan oleh Saudara Hendra kepada Saudara, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan poin C tentang mempersiapkan manajemen kelas yang efektif. Nah, pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang dalam manajemen sebagai berikut. Yang pertama, kondisi dan situasi belajar. Ini tempat belajar yang mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik menguntungkan dan memenuhi syarat akan meningkatnya intensitas pembelajaran, pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Menjadi perhatian dan kepedulian dalam menunjukkannya pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, ruang tempat berlangsungnya pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pengaturan dan tempat duduk. Yang selanjutnya, ventilasi, pengaturan penyimpanan barang. Kemudian kondisi sosio-emosional. Kemudian kondisi sosio-emosional akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan keefektifan tercapainya tujuan pengajaran. Nah, tersebut hal tipe kepemimpinan. Nah, kemudian peranan guru mewarnai suasana emosional dalam kelas. Tipe kepemimpinan yang lebih berat pada otoriter akan menghasilkan sikap siswa yang submisif atau apatis. Tetapi di pihak lain, hal itu juga dapat menemukan sikap yang agresif. Kedua sikap siswa, yaitu apatis dan agresif ini, dapat merupakan sumber manajemen pendidikan, baik yang sifatnya individual maupun kelompok kelas sebagai keseluruhan. Kemudian ini dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah, hendaknya sahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, maka bencilah tingkah laku siswa tersebut dan jangan benci orangnya. Guru hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menerima siswa dengan hangat, sehingga siswa insyaf dan akan kesalahannya. Kemudian yang kedua, berlaku adil dalam bertindak. Yang ketiga, kan suatu kondisi yang dapat menyebabkan siswa sadar akan kesalahannya, sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya, suara guru. Nah, suara guru ini walaupun bukan faktor besar, namun turut mempunyai pengaruh dalam belajar. Suara yang melengking tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas, jaraknya cukup jauh, akan mengakibatkan suasana menjadi gaduh. Kemudian pembinaan hubungan baik. Nah, pembinaan hubungan baik ini antara guru dan siswa dalam masalah manajemen kelas yang sangat penting. Nah, dengan terciptanya hubungan yang baik antara guru dan siswa, diharapkan siswa senantiasa semangat, sikap optimis, realistis, dan kegiatan belajar yang dilakukannya, serta terbuka terhadap hal-hal yang ada pada dirinya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudara Hendra. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ojia kepada Saudari. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
materi selanjutnya yaitu mengenai program manajemen kelas. Adapun program yang perlu dilakukan dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas yang tertuang dalam petunjuk pengelolaan kelas adalah yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dari siswa. Yang keempat, mencatat data. Yang kelima, pemeliharaan arsip. Dan yang keenam, menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan manajemen kelas yang baik menurut Mudasir pada tahun 2011 adalah yang pertama, mengelola lingkungan kelas. Salah satu faktor dalam belajar adalah mengelola lingkungan kelas agar pembelajaran dapat terciptanya dengan baik. Yang kedua adalah menegakkan disiplin kelas. Disiplin adalah kesediaan untuk memenuhi ketertiban agar anak didik dapat belajar disiplin. Yang ketiga adalah kontrol perilaku anak didik. Perilaku anak didik merupakan masalah karena terkait erat dengan efektivitas belajar dari siswa dan guru. Yang keempat adalah manajemen konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar antara guru dengan siswa. Untuk itu, perlu dilakukan manajemen konflik di dalam belajar. Yang terakhir yaitunya kegiatan penataan kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Untuk itu, syarat kelas yang baik adalah rapi, bersih, sehat, tidak lembab, cukup cahaya yang menerangi sirkulasi udara agar dapat terciptanya pembelajaran yang baik. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ojia. Dengan penyampaian materi Ojia tadi, maka materi kami telah selesai. Jadi saya akan menyimpulkan tentang materi dari kelompok kami, yaitu manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Tujuan manajemen kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan tenang, memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin dan membentuk perilaku berbudaya dan berakhlak mulia. Keberhasilan guru mengajari kelas tidak cukup bila hanya berbekal pada pengetahuan tentang kurikulum, metode mengajar, media pengajaran, dan wawasan tentang materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Di samping itu, guru untuk didik supaya tumbuh iklim dan menyenangkan. Baik, itu kesimpulan dari materi kelompok kami. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir juga lah presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.